Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 25 Agustus 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex sudah ready. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu. Jangan lupa diaktifkan notifikasinya agar dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi di sini untuk kita sudah ada dua analisa di sini. Pertama ada GBP USD dan USD CAD. Ini analisa intraday semua ya teman-teman ya. Kemudian di sini untuk GBP USD kita analisa dari time frame M5 hingga 1. Kita ambil posisi buy karena ada coach dan equal structure ya. Kemudian untuk USD CAD kita analisa dari time frame M30 hingga 1. Kita ambil posisinya buy juga. Jadi buy-nya ini tidak di tempat yang sama, bukan di tempat di jam yang sama, pastinya nantinya pasti nanti ada salah satu yang terjemput lebih dulu ya teman-teman. Karena ini sebenarnya itu per berlawanan teman-teman. Jadi nanti itu ada skenarionya tuh kira-kira lebih dulu GBP USD atau USD CAD-nya terlebih dahulu yang menyentuh buy limitnya gitu. Untuk USD CAD kita ada liquidity dan fair value gap ya. Oke, jadi untuk GBP USD kita buy limit di 1.17865, stop loss-nya di 1.17775 dan TP di 1.19209. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya cukup kecil teman-teman, sekitar $0,90 ya. Risk and reward 1/14 dan expirednya sampai 27 Agustus 2022 ya. Jadi ini sekitar Jumat ya hampir closing market ya. Jadi Sabtu dini hari gitu. Oke, jadi untuk USD CAD kita beli limit di 1.28342 maksud saya. Stop loss-nya di 1.28176, TP di 1.29977. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $1,22. Risk and reward 1/9 dan expirednya sampai 30 Agustus 2022. Ya, jadi sampai minggu depan ya teman-teman ya, karena ini race-nya cukup lama, jadi cukup ya intraday-nya cukup lama teman-teman, ketimbang yang di GBP USD. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk resikonya saya harapkan teman-teman selalu gunakan resiko 1% dari modal ya. Jadi jangan sampai ambil posisi resikonya itu melebihi dari modal 1% ya. Jadi misalkan modal teman-teman itu $500 ya. $500 itu resiko maksimalnya itu $5 teman-teman. Jadi nggak boleh kita open posisi yang ini kan porsi lotnya 0,90 ya. Per 0,01 lotnya ya. Ya udah digenepin aja 0,01. Berarti kita bisa open 0,05 ya gitu. Jadi teman-teman itu jangan sampai opennya itu melebihi porsi lotnya ini gitu. Jadi misalkan teman-teman opennya 0,07 gitu, itu nggak boleh teman-teman. Jadi tetap gunakan resiko 1% maksimal ya. Jadi bisa lebih kecil lebih baik ya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk GBP USD dan USD CAD-nya penjelasannya. Resiko tetap 1% teman-teman. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ya. Partial profit taking itu ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2, kita bisa TP parsial, kita close sebagian dari posisi lot kita. Jadi kita nggak close semua, tapi close bagian posisi lot kita. Jadi misal teman-teman open posisinya itu 0,05 atau 0,06, teman-teman bisa close bagian dari posisi lot, misal 0,02 atau 0,03 gitu. Untuk mengamankan sebagian keuntungan ya teman-teman ya. Terus untuk mengurangi resiko, kita juga bisa pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi ketika kita sudah running di risk and reward 1/1 atau 1/2, kita pindahin stop loss-nya ini di entry gitu. Jadi biar supaya ketika harga tidak sesuai analisa berbalik arah terus menyentuh stop loss ya kita nggak rugi apapun gitu. Oke, terus untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada GBP USD, terus ada USD CAD ya. Nah, ini kan cukup jauh ya teman-teman ya.
Jaraknya itu cukup jauh teman-teman daripada di sini. Di time frame-nya juga beda. USD CAD di time frame H2 dan di GBP USD H1. Oke, jangan lupa like seperti biasa. Terus kita bahas satu persatu dari GBP USD terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada GBP USD tepatnya di time frame 45 menit, teman-teman. Kita pindah ke H1 terlebih dahulu. Untuk H1 sendiri kalau kita perhatikan dia sudah ada konfirmasi di sini ya. Di sini dari yang tadinya bearish ya, sudah ada konfirmasi. Sini break structure bearish, lower low, lower low, lower low. Kemudian dia ada quotes tebus ya di sini artinya higher high ya. Di sini terjadinya quotes, terus harga kembali retest, masuk ke area order block di sini ya. Kemudian dia melanjutkan kenaikan dan di sini dia meninggalkan area order block juga. Jadi kemungkinan dia akan menuju ke area demand ini kemudian melanjutkan kenaikan lagi. Kemana naiknya? Di sini saya sudah temukan atau sudah saya tandai di sini. Di sini ada area equal high. Ini kalau kita perhatikan di sini juga area supply ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan lagi misalkan di time frame M15. Oke, ini kita hapus biar sedikit bersih ya teman-teman ya. Oke. Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan ini equal high ya. Ya, ada semacam triple top juga di sini. Jadi high ketiga swing high di sini tuh ukurannya sama gitu. Ini 1, ini 2, ini 3. Kemudian di sini ada order block juga belum tersentuh ya. Di sini ada order block M15 belum tersentuh. Ya, jadi kemungkinan dia juga akan masuk situ juga. Tapi untuk TP-nya kita di bawah equal high. Jadi dia bisa setara tapi bisa di bawah dikit gitu. Terus kalau kita lihat dia satunya ada kayak FVG ya kalau nggak salah atau di M30-nya. Di M30 seperti ada fair value gap ya dan sudah terisi ya di sini ya. Ya, fair value gap-nya udah terisi. Jadi ini tinggal sisa equal high ya atau equal structure ya. Equal structure itu bisa dari equal high dan equal low. Jadi equal structure itu kan market bergerak kan ada membentuk swing high, swing low seperti ini ya. Ini swing high, kemudian ini swing low ya. Nah, seperti ini kan ini yang dinamai seperti area liquidity juga bisa dinamai. Ini kan equal itu artinya sama ya. Jadi dia memperoleh harga yang sama, bisa lebih dikit nggak apa-apa, tapi yang jelas dia tidak lebih banyak gitu. Nah ini kan dinamai equal high ya, ini dinamai equal low gitu. Itu tuh harga kecenderungan harga akan menembus terlebih dahulu ya, kemudian melanjutkan penurunan. Di bawah juga sama, bakal ditembus juga, kemudian akan meneruskan mayor trendnya. Jadi misalkan mayornya bearish ya dia akan melanjutkan bearish, kalau dia mayornya bullish dia akan melanjutkan bullish gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu polanya hampir sama dengan liquidity. Kalau equal high ini dia benar-benar sama. Kalau liquidity itu biasanya tuh agak sedikit berbeda seperti lebih dari 3 seperti 4 atau ya semacam chart pattern misalkan seperti ini. Nah, ini kan bisa disebut liquidity ya. Jadi di sini liquidity, ini juga bisa dijadikan liquidity. Jadi harga akan kembali masuk ke area demand sebelah sini. Jadi kurang lebih sama ya seperti penjelasannya. Dan di sini harga mulai mencoba untuk masuk lagi gitu. Area OP di sebelah sini.
Untuk OB-nya, nah di sini kan ada area order block ya di candle bearish ini. Di sini juga ada fair value gap ya, FVG. Terus kalau kita lihat di time frame M5-nya itu cukup jelas teman-teman, cukup bagus banget teman-teman ini. Semoga aja bisa dapat terus langsung rebound ya. Nah, di sini kan ada fair value gap juga ya. Jadi batas ekor sebelum dan ekor sesudah di sini. Di sini ekor sebelum, di sini ekor sesudah itu kan ada jarak ya di sini ya. Nah, itu yang dinamai fair value gap. Jadi kecenderungan harga akan kembali menutupi area ini ya. Nah, di sini ada area order block yang belum tersentuh sama sekali, jadi masih unmitigated. Jadi kita ambil order blocknya itu di sini. Jadi untuk jarak antara buy dan stop loss itu range-nya 1 kali ukuran candle aja. Terus untuk ambil entry-nya kita pakai setengah kali ukuran candle atau di tengah-tengah candle ya. Di sini kan ada tengah-tengah candle ya, ada garis tipis di sini. Kalau teman-teman perhatikan, nah di sini kan berarti kita ambilnya di sini ya, tengah-tengah candle. Jadi untuk nariknya itu order block itu 1 kali ukuran full candle dari ekor ke ekor. Kalau ada ekornya, kalau nggak ada ekornya ya full body. Ya pokoknya full body lah dari ekor ke ekor gitu, ekor atas ke ekor bawah gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terus untuk target kenaikannya juga sampai di equal structure di sini. Sini udah ada konfirmasi coach, harga kembali. Dan sekarang mulai mencoba untuk kembali lagi ke area demand sebelah sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini range-nya cukup pendek teman-teman, sekitar 26 Agustus sampai 2355 ya. Ya nih. Jadi expirednya sampai, perhatiin sini ya. Jadi expirednya sampai 26, 23, 45. Jadi ya Jumat dini hari ya. Jumat jam 12 malam. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita ada USD CAD. Untuk USD CAD sendiri, oke, tadinya kita mau coba buy ya di sini ya. Kalau tadi nyimak di grup kita ada semacam ada 2 skenario. Kalau dia berhasil rebound di sini ya dia akan naik lagi ke sini. Kalau dia tidak ada konfirmasi codes, kita jangan ambil ya. Konfirmasi codes itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini ada low, lower high, lower low, kemudian lower low. Berarti di sini ada break structure, kemudian ada codes. Nah, ini sudah konfirmasi nih. Kemudian dia akan retest lagi, kita bisa ambil buy gitu. Itu kalau area-areanya berpotensi apa ya, beresiko ya. Di seperti ini kan beresiko ya, karena di bawah ini ada area liquidity. Nah, ini bukan equal low karena jaraknya ini lebih rendah daripada yang ini tuh, jaraknya cukup jauh ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang tadi kan equal structure ya. Tapi kalau yang ini namanya liquidity gitu. Jadi ya mirip-mirip tapi beda gitu. Terus mana lagi ya kalau diambil contoh itu, kalau yang namanya liquidity itu bisa jadi trendline, bisa jadi seperti ini juga bisa. Nah, ini kan equal ya ini ya. Ini ada equal high, equal low. Nah, seperti ini kan equal ya ini ya. Ini saya nariknya lebih ke time frame rendah sih, karena di sini ada swing juga ya. Di sini equal high, dan di sini equal low gitu. Jadi beda ya equal structure dengan liquidity, tapi fungsinya sama gitu. Nah, di sini harga mulai mencoba untuk naik dulu mungkin dan memberi kesempatan GBP USD-nya
untuk ambil pay limit terlebih dahulu gitu. Oke, kemudian ini kita coba ambil di sini juga sama. Di sini ada area FVG juga, cukup lebar FVG-nya, beda dengan yang di GBP USD. Di sini di bawah liquidity ya. Itu ada ekor sebelum dan ekor sesudahnya cukup lebar ya. Di sini di time frame H1 itu area FVG-nya, kemudian kita ambil posisi buy-nya di sini satu kali ukuran candle aja. Jadi full dari ekor atas ke ekor bawah. Terus untuk range-nya itu ya, dari satu kali ukuran candle range buy dan stop loss-nya. Terus kita ambil posisinya di tengah-tengah candle seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kalau di sini kan dia sudah di paling bawah ya. Kalau ini tertembus kan berarti memang tren cenderung untuk turun dan mulai masuk ke fase bearish atau target selanjutnya penurunan sampai sini gitu. Nah, di sini adalah last demand ya. Terus kalau kita lihat di time frame tinggi seperti H4 ke daily. Nah, kalau kita perhatikan di sini dia market structure-nya dia sudah ada tanda-tanda bearish ya, sudah ada konfirmasi bearish juga di sini. Di sini ada dari bullish ya, breakout structure bullish. Kemudian di sini kalau kita perhatikan dia break dari low di sini, dia membuat lower low. Kemudian di sini jadi liquidity area juga. Nah, ini juga liquidity area, ya, liquidity-nya barusan tertembus, kemudian dia kembali lagi. Kemudian dia akan menembus liquidity yang di bawah sini juga gitu. Tembus masuk ke sini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk US ticketnya. Untuk jangka panjangnya ya, kurang lebih ya. Tapi selama dia belum tembus area ini, ya dia maksudnya belum tembus area ini, dia masih ada potensi untuk kenaikan sampai ke setidaknya di area FVG ini dan area swing di sini. Oke, kita coba lihat dia satu lagi, dia satu di sini kan udah ada coach. Oke, udah ada coach ya. Oke, di sini juga ada order block teman-teman, unmit ticket juga. Mungkin harga bisa sampai area ini ya, tapi kita ambil TP-nya di sini saja, di area order block yang pertama. Jadi ada kemungkinan juga harga masih masuk ke area yang di sini juga gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk kedua analisa kita hari ini. Ya, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih terus belajar ya pertahankan risk manajemennya, risk and reward-nya, apalagi resiko 1% dari modalnya itu jangan dilebih-lebihin ya teman-teman ya. Karena resiko 1% itu batas maksimal ya sih kalau menurut saya ya. Jadi itu porsi sehatnya untuk trading tuh seperti itu. Jadi jangan ambil posisi resikonya itu lebih dari 1% gitu. Biar apa ya, biar kita bisa konsisten gitu profitnya. Karena kalau resikonya 1% itu kita mau balik modal itu bisa dengan cukup 1 kali atau 2 kali profit itu udah ketutup gitu. Oke, jadi mungkin kurang lebih seperti itu. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.